Cek. Ya. Apa? I couldn't see you, Amar. Ya. I cannot. Kak nggak bisa lihat Amar. Udah tunggu. I Aku lift can't dulu. see you. Aku lift dulu, terus kembali lagi ya. Oke, oke. When I close, welcome back. Welcome. How are you, Amar? Kembali. Speak English dong. Kakak mau dengar. How are you? Cuman, What? Oman. Common. Okay. Uh, are you in exam, Amar? Apa? Are you in exam? Udah. No. Minggu depan. Oh, next week. Okay. So you ready for that? Ya. Oh, kalau nggak dapat 100 kayaknya 99 ya. Gitu, Mar. Nggak tahu. Skornya. Amar biasanya skor berapa, Mar? Nah, 100 lah ya. Oke, Mar. Kakak mau tahu kemarin kenapa kira-kira nggak bisa ini? kemarin. Iya. Ini benang sih sama saudara. Hah? Benang sama saudara. Oh, berenang. Hmm. Oh, di mana? SKI Bogor sih. Oh, FKI Bogor. SKI. SKI itu apa? Nah, kalau namanya tempat renang. Oh, sekolah. Oh, enggak. Oh, tempat renang gitu lah. Oke, oke. Iya, oke. Thank you, Amar ya. Kakak pikir Amar kemarin, oh Amar sakit atau gimana gitu. Tiba-tiba nggak ngabarin gitu. Kakak kira Amar sakit gitu. Atau enggak Amar capek gitu, kecapean. Atau enggak Amar ujian. Karena murid-murid kakak yang lain minggu ini sih ya, sama minggu besok ujian. Dan Amar ternyata minggu besok. Nah, kalau ujian besok, Amar tetap mau ada kelas atau enggak? Sepada sih. Tetap ada sih, oke. Soalnya pulangnya jam Jam 12. 10. Oh, cepet ya? Amar kelas 6 kan? Ya, Oh, ujian nasionalnya, ada ujian nasional? ada. Ada. Ya, Enggak ada? ada. Kapan itu Amar akan adain? Ya, minggu depan. Minggu depan. Ah, Minggu depan. Ya, Mak. minggu... Hah? Oh, oh, besok tuh ujian nasional. Minggu depannya maksud kakak. Iya. Oh, oke. Doa kak, semoga Amar berhasil ya. Iya. Amar, Amar kok terlihat gugup? Kenapa? Iya. Oke, Ini let's get started, Maria. So today we'll talk about function, Mar. Okay, could you see my screen? apa? My screen Ya. Oh, yang minggu. loading. It's loading. Biasa aja. Oh, could you see my screen? Ya. Okay. What is in my screen? Ungu tidak ada function. Yeah, functions. Okay, Mar. Now we'll talk about function in this lesson, lesson 2, lesson 10, yeah, exactly. But this is module 3 and we are in lesson 1 and we'll talk about function. Now I wanna ask you, have you heard about function, Amar? What is Fungsi. function? What is that? Yeah, in Indonesia, what is that? What is fungsi in Indonesia? Apa? Hmm? What? Apa? Apa? What is functions? Fungsi itu ada Kegunaan. fungsi. No.
Fungsi itu kegunaan. Betul nggak sih? Tahu. Oke. Oh, oh ya, oke. I see. So, fungsi itu memang artinya kegunaan ya kalau secara bahasa generalnya gitu, bahasa umumnya. But in programming, function is ya something like program apa? Program ya. Sesuatu seperti program. Nanti kakak akan bahas ini di materi selanjutnya. Tapi ini the story of why we have to use function. Amaria, protein has been contracted by the success educational center, and the teachers are overwhelmed with routine work when they prepare for their lessons and events. And the center's director has asked ProTeam to develop a program suite to automate routine work. Are you ready to help them? Yes, of course. Now we will write a code or like this, Maria. So if Amar input 2 in this program, so this program will akan membuat nanti sesuatu seperti ini dua kali muncul. Kemudian kalau 3, dia akan membuat program ini tiga kali muncul. 10 kali muncul. And then yeah, to do that, of course, based on your previous task, your previous lesson, kalau berdasarkan pembelajaran sebelumnya, mungkin kita bisa pakai for, Amar ya. Jadi amount equals to int input number of students. Oke? Okay? And then for I in range amount, ya, untuk setiap iterasi dalam rentang amount berapapun yang saya masukkan, tolong cetak 4 aksi ini. Ya, sehingga misalnya kalau 2 berarti 4 aksi itu dicetak 2 kali gitu. Kalau 3 nanti 3 kali, 4 kali. But the question is, this algorithm might be useful for solving other tasks too, when printing badges for even participants. But how do we use it in other programs? Gimana cara kita menggunakannya, Amar? Kalau Amar nanti mempunyai program yang lain dan ingin menggunakan program ini, how to use or how to do that? Ya, tentu saja untuk melakukan itu kita memerlukan sesuatu hal yang sifatnya praktis. Ya, artinya apa? Misal Amar sudah membuat program ini, ya Amar ya. Kemudian di masa depan Amar ingin menggunakan program ini. Gimana caranya supaya Amar tidak membuat codingan ini lagi, tapi tinggal dipanggil gitu. Secara praktis dia akan memunculkan ini. Nah, dari situlah apa yang disebut sebagai fungsi muncul. Yang mana fungsi itu nanti akan membuat programnya itu tinggal dipanggil, maka dia akan terpakai. Nah, now creating functions. There is indeed such a feature in Python, and you are already familiar with it. Parts of programs or subprograms can be defined as a separate function and later called by name. So far, you have worked only with pre-existing function from the standard library. However, you can also write your own function. So how to do that? You can, yeah, that is our goal for today. You will automate the teacher's routine work when they prepare for lessons and events. And to achieve that, you have to learn how to program your own function. That's the first. And use it, of course. And then how to learn how to return the result of a function's operation. And of course, the last one is how to optimize routine work using functions. Okay, now in the first part, we'll talk about how to create a function. Okay, during your training, we already discussed the definition of a function. Do you remember it, Mar? The definition of function? Ya, ini pada pertemuan awal banget ini. Fungsi. Fungsi ada fungsi print, fungsi input. Nah, itu kira-kira apa, Mar? Itu ya namanya fungsi. Kalau fungsi print ya namanya fungsi print.
Kalau fungsi input namanya nama fungsinya input. Ya, what do you think based on what we have learned on our first mate, of course. What do you think function is something like this, or that? Okay, Amar. I wanna see your point of view, maybe. Apa? Your point of view. Pendapat Amar gimana? What is function? In English, it's okay. Kakak sangat senang kalau Amar dalam. Garuk-garuk dulu. Okay. Function is menurut Amar aja, menurut Amar aja. Kakak nggak bisa selalu ketawa lihat wajah lucu Amar. Aduh. What is function, Amar? Ya, kegunaan. Kegunaan. That's what I said. That's what. Aduh, bukan gitu maksudnya. Bukan. Mana? Oke, ya benar ya. Secara general, function is kegunaan. But in programming, function is an algorithm that is composed in a programming language and has a unique task and name. Ya, jadi fungsi itu adalah algoritma yang disusun menggunakan bahasa pemrograman itu kan program. Betul, Mar? Ya, Makanya kakak bilang function is a program that has a unique name and unique task. Ya, jadi dia punya nama yang unik dan tugasnya unik. Nah, fungsi apa yang kita udah pelajari? Ada print. Fungsinya untuk apa, Mar? Fungsi print? guna Kegunaannya untuk apa fungsi print ini? Apa? eh, Kegunaan fungsi print ini apa? eh, ngeprint argumen yang dikasih Yang diberikan di dalam tanda kurung ya. Jadi print, misalnya print nama Amar gitu ya, Amar. Nah, dia akan mencetak lah ya bahasanya. Jadi fungsi print itu gunanya untuk mencetak apa yang ada di dalam tanda kurung. And then input function to reading data, membaca data. iya, tapi lebih tepatnya untuk memasukkan data dari keyboard kita. Gitu ya, Mar ya? Oke. Kalau int to Konversi untuk integer, tipe integer. untuk mengkonversi data menjadi tipe integer. Oke? And then the last one, learn function is Determining dari untuk apa? Untuk menentukan panjang dari suatu string atau karakter. Gitu, Maria. It's okay, nggak apa-apa. Kita akan belajar bareng ya. So, now how you can make a function. This is the this is the value. Yeah, as you can see, this is a variable, and then this is the assignment operator, and then this is the function name. Yeah, and then within the parentheses, you can add some arguments or parameters. Okay, Mark? And then how I create my own function. Now, we'll talk about this first that Mar, kalau Amar menggunakan print hello, apa yang akan dicetak oleh program ini? hello. Hello, ya betul sekali. Nah, sekarang misalnya Amar iseng gitu ya. Saya coba deh print hello, kemudian saya print lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi, Mar? Hello. Amar kan misalnya tadi bilangnya nih keluarannya hello gitu, Mar ya, betul? Nah, kemudian sekarang misalnya kakak memprint hello lagi. Nah, jadi kayak print hello, print lagi. What will happen? Ya, kayaknya printnya hello-nya ada dua. Hello-nya ada dua, ya. Itu memang kalau secara ini ya, apa namanya, secara kasat mata gitu ya. Tetapi ternyata kalau kita menggunakan seperti itu, fungsi print ini ya, Mar, dia hanya mencetak apa yang ada di dalam tanda kurung itu sekali doang, Mar. Ya. Jadi misalnya Amar melakukannya seperti ini, print hello. Nah, ini hanya sekali. Jadi kalau hasil printnya Amar print lagi, dia akan bilang none.
None. Itu artinya apa? Nggak ada. Dia nggak bisa melakukan sesuatu. Gitu. Ya. Jadi kalau print, khusus print ini Mar ya. Khusus print. Khusus print itu hanya akan mencetaknya sekali doang. Oke Mar? Understand? Got it? Got it? Ya. Nah, sekarang kalau ini learn QWERTY 1, 2, 3, ini akan mengeluarkan 9. Nah, saat di print, dia akan mencetak 9. Nah, ini artinya apa? Kalau learn ini, dia fungsinya mengembalikan nilai, Mat. Dia bukan mencetaknya sekali, tapi mengembalikan nilai. Sama dengan fungsi input. Dia akan mengembalikan nilai. Makanya print itu biasanya digunakan paling akhir, bukan yang paling awal. Begitu. Paham? Oke. Nah, sekarang this is how you can create your own functions, Mark. Ya, the first you have to specify the def operator, ya. Harus menggunakan kata def ini, keyword def ini, and then ya, write your function name, ya, nama fungsi yang Amar inginkan, and then you can add parameter 1, 2, and 3, or it called argument also, ya, bebas di sini, dan ini opsional penambahannya, and then this is the body of function, ya, atau aksi-aksi yang akan dilakukan oleh fungsinya, seperti mungkin Amar mau ngeprintnya, gitu ya, atau menginput nilai dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke? Oke, Mar? Oke. Now, when calling a function, we pass arguments into it. Concrete values even if these are hidden behind variables. Ini maksudnya nanti kakak contohkan langsung di ini ya. Nah, sekarang gimana caranya ini menulisnya dalam bentuk function? Jadi ketika saya memasukkan 2, dia tercetak 2 kali. 3 kali. How to do that? Okay, let's say I rename my function. Let's say I give my function name is print label, Malia. And then this is the action. Print the success center and then print name, blah blah blah, course and group. And then remember Mar, fungsi itu kalau hanya ditulis tanpa dipanggil, dia tidak akan ngapa-ngapain. Oke? Oke, Mar? Remember it? Nah, sekarang misalnya di sini Amar bilang for I, di sini dulu ya, print dia akan mencetak yang paling atas ini nanti, ya. Kemudian amount disuruh memasukkan. Kemudian for I in range amount, nah dia panggil fungsinya. Makanya ketika dipanggil dia mengeluarkan ini sebanyak berapa yang saya masukkan. Begitu, Mar. Dan ini pasti hanya sekali di paling bawah. Nah, gitu. Paham, Mar? Oke, kayaknya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, you can annotate my screen ya. Oke. And then now let's go over the simple task is write a program that prints out personalized labels for English lesson test stage. And it asks the user for the number of students and their names. Nah, nanti dia akan seperti ini kira-kira. Saat kakak masukkan 2, dia 2 kali menanyakan nama. Pertama ini student name misalnya Amar. Kemudian di sini lagi dia Amar. Zain misalnya. Kemudian ini dicetak informasinya. Nah, sekarang how to do this? Oke. Sekarang kita perlu yang namanya parameter di dalam fungsinya. Ya. Kemudian parameter inilah nanti yang akan kita taruh gitu, spesifikan, panggil. Jadi Amar kalau menaruh parameter di dalam fungsi, kalau bisa pertama harus digunakan di dalam fungsinya. Yang kedua, saat memanggil fungsi itu seperti ini, harus sertakan ada parameternya. Nah, parameter ini boleh namanya berbeda ya. Ngerti ya Maria? Jadi nggak harus name namanya ya. Di fungsinya mungkin namanya name, tapi saat dipanggil dia asalkan ada, meskipun namanya O A I U gitu, nggak apa-apa. Yang penting harus ada, gitu Maria. Sorry, contohnya terlalu ekstrim. Oke Mar gitu. Nah sekarang ini contohnya
Kakak masukkan def print label, name, the success center, name, colon, name, course, colon, English, and print test worksheets printing, amount int input, and so on. For I in range, amount, ya, name sama dengan kakak suruh memasukkan nama, kemudian print label name. Jadi nanti dia akan melakukannya, ya, sekaligus gitu. Gitu, Mar. Nah, sekarang ini contoh yang ketiga, ini lumayan seru yang ini. Write program calculating a student's average. You know average, Mar? What is average? Rata-rata ya, rata-rata nilai maksudnya. Oke? And the program must ask for a student's name and their grades and then calculate and print out their average in the following format. The name, the average is grade. Nah, misalnya di sini kakak masukkan 2, dia nanti otomatis nama student yang pertama, Jackson. Nilainya 3, 5, kemudian sampai kata op dimasukkan, dia stop. Kemudian dia menghitung, oh Jackson ini rataan nilainya 4. Kemudian siswa yang kedua, karena ada 2 siswa. Amar misalnya, jangan Donald, Amar aja lah. 4, 5, kemudian kakak masukkan op. Maka Amar rataan nilainya 4,5, 4,5. Begitu. Nah sekarang gimana cara melakukannya? Pertama kakak buat nama fungsinya average grade. Ya. And then I put a parameter name within the function. And then grade equals to input, nanti supaya logika while-nya jalan. Kemudian nilai awal, total nilainya itu adalah 0. Kemudian banyak nilainya awalnya 0. Tahu rumus rataan, Amar? Rumus rataan itu banyaknya nilai, apa? Jumlah nilai semuanya ditambah banyaknya nilainya. Gitu, Mar ya? Oke? Jadi misalnya nilai Amar tuh 5, 5, kemudian 5. Nah ini tambah semuanya, kemudian dibagi, ini kan sebanyak 1, 2, 3. Gitu Mar ya. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya Mar ya. Gitu cara menghitung rata-rata. Nah sekarang dia bilang saat grade-nya tidak sama dengan kata op yang saya masukkan di nilainya, tolong ubah ke INT dulu. Ya, kemudian dijumlahkan dengan total nilainya yang semulanya 0. Kemudian total nilai plus sama dengan 1 untuk menghitung berapa kali saya memasukkan nilai. Kemudian grade input lagi. Dan terakhir print name, the average is sum per total. Ya, begitu. Kemudian di sini dia bilang amount sama dengan int input number of students, for I in range amount, name, input students, average grade. Begitu Mar. Nah saat kakak masukkan 2 nanti dia menanyakan siswanya 2 kali. Gitu. Gitu Mar. Ya. Nah sekarang kakak contohkan gimana penggunaan fungsi itu. Ya. Amar. Nah, ini Mar, ya. Kakak contohkan nomor berapa yuk? Mau nomor berapa kakak contohkan? Oh, terserah. Terserah, oke. Yang ini aja deh dulu ya. Nah, sekarang dia bilang nih, modify the program to. Ya, jadi kita akan modify-nya seperti ini. Saat kita sebut nama Wesley Ellen, course-nya 5, the student Wesley Ellen is taking 5 course, ya. Is taking 5. The program already has a student info function for printing student information. Add the students for information input, name and course from the keyboard and display it using the student info function. The program should work like in the picture. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengubah gimana caranya supaya dia dalam bentuk fungsi, gitu ya Maria. Nanti saat dipanggil fungsinya dia akan melakukan apa seperti yang kita minta. Nah, caranya di sini fungsinya kan udah jadi Maria. Ya, Dep, nama fungsinya apa Mar? Student info. Ya, student info. And then parameternya ada 2. Apa itu saja? Apa saja itu? Name and Course.
course ya. Oke, sekarang dia perintahnya ini, print ini ya. Nah, sekarang saat kita panggil fungsinya, pasti dia ngamuk nih, Mar. Student info. Ya, kalau Amar misalnya nggak menaruh parameter sama dia, nggak naruh makanannya. Woi, apaan katanya tuh? Ngamuk dia. Warna merah sampingnya nih. Gitu, Mar. Oke? Oke. Nah, sekarang, Mar, gimana caranya supaya dia nggak ngamuk? Caranya adalah kita berikan dia parameter. Misalnya, name itu sama dengan input gitu ya. Apa tadi yang suruh dimasukkan? Name ya. Name. Kemudian colon. And then course ya. Course equals to int input gitu ya Maria. Int input course colon. And then the last is saat kita manggil fungsinya taruh parameternya juga course. Nah, barulah ini sekarang dia nyuruh masukkan nama dulu. Name Amar Muhammad Zain. Tara course-nya apa? 175 kurang 174. Coba ya Maria. Ya. Oh, ternyata tidak berlaku ya kan tanda kurang tuh. Jadi harus ya mutlak mutlak angka ya. Amar Zain. Bagus banget namanya Amar nih. Kemudian 19 course. Nah, gitu, Mak. Ya, itu nomor 4. Nah, sekarang nomor 5. Oke, write the program. Write the program that prints participant badges ya. Number of students, golden feather, name school, golden feather, like that. Now, how to do that? Pertama, tulis fungsinya. Misalnya namanya dev apa Mar? Nama fungsinya adalah Amar eh Amar Amar apa Mar? Gang. Arma ini aja deh. Amar Peder gitu ya. Kemudian di sini kakak mau menulis nggak ada parameternya, nggak apa-apa. Kemudian dia disuruh print ya, atau langsung saja di sini kakak taruh amount ya, atau jumlah aja ya dalam bahasa Indonesia. Jumlah. Nah sekarang for I in range jumlah colon. Tolong print, iya, apapun yang saya masukkan ya. Tolong print yang pertama, golden, golden, oke. Okay. And then the second one is print name, ya, colon, underscore, 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 for underscore. And then the last one, print school, school, underscore, 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 underscore. Oke, okay? Just like that, Mar. Cukup. Nah, sekarang misal fungsinya udah jadi, Mar. Kemudian Amar menjalankannya. Nggak terjadi apa-apa, Mar. Kenapa kira-kira? Ah? Karena belum. Kenapa? Karena belum Tidak pang mungkin. dipanggil. Karena belum dipanggil ya. Iya, harus dipanggil dulu ya. Jadi sekarang kita coba panggil. Oh, salah. Ini harusnya jumlah sama dengan int input gitu ya. Kemudian tulisannya adalah ini apa namanya? Atau di luar aja mungkin ya. Supaya ya tepatnya sih di luar ya harus ditaruh. Jumlah sama dengan int input. Misalnya tulisannya itu kan number of number of students. Oke. Okay? And then kakak panggil fungsinya Amar feeder is jumlah. Nah, sekarang misalnya kakak masukkan tara number of student Zepen. Nah, dia 7 kali nih, Mas. Oh, terakhir harus print apa? Kakak nggak tahu.
Dan take your badges ya. Oke. Berarti terakhir di sini di dalam ini aja. Print dan take your badges. Oke. That's all ya. That's all. Take your badges. Point. Oke. Now name Amar. Tara. Oh, salah. Number, Mar. Sorry. 5. Nah, gitu, Mar. Oke. Sekarang Amar yang latihan. Oke. Kakak izin minum ya. Ya, oke. Mau minum juga? Enggak. Ayo, dari jauh sini tosnya. Oke, mana yang benar kira-kira, Mar? Yang tidak ada errornya yang mana kira-kira? Fungsi pertama apakah akan error, Mar? Gimana? Apakah akan error? Ini Error ya. Karena saat memanggilnya dia menaruh parameter padahal fungsinya nggak ada parameter ya. Gitu. Kemudian fungsi kedua akan error atau enggak, Mar? Tidak error ya karena saat memanggilnya dia tidak menaruh parameter apapun. Gitu. Nah, fungsi ketiga gimana, Mar? false. Ya, betul, tidak error. Ya. Jadi oke, guys, Widih. Oke, Mar. Kiu, 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 kiu. Oh, score. Oh, okay, it's okay, Mar. It's okay. I'm with you. I'm with you. Okay? Wow, 99. Amar. That's great, Maria. Okay, what's wrong? In the first one, tidak ada tanda? Iya, kuyungnya, betul. Kenapa kecil-kecil dia bilang? Ya, tidak ada tanda kurung di akhir ya, Maria. Fungsinya nggak usah di print. Ya, fungsinya tidak usah di print lagi, kakak salah. Tidak usah dikurung. Tapi tanda kurungnya di akhir. Enggak, bukan labelnya, tapi langsung. Apa? Nah, di paling belakang. Paling belakang. Nah, kemudian titik 2. Titik 2 di akhir banget. Nah, mantap, Mamar. Kemudian, Mar, di baris ke-7 apa yang salah? Saat memanggil fungsi harus bersama tanda kurungnya ya. Oke? Dan harus ada indentasi ya kalau di dalam for-nya ya soalnya. Oke, kalau memanggilnya nggak usah ada titik 2 ya. Cukup tanda kurungnya aja yang harus ada. Dan harus ada indentasi, Mar. Maksudnya ada spasi gitu yang masuk ke dalam gitu. Bukan, maksudnya di paling awal di printnya itu. Nah, di situ maksud Kak. Enter. Oke. Tab. Oke. Run, Mar.
Masukkan 100 saja lah coba. Oh beneran 100 Amar nanti. Itu terlalu besar Amar nanti dia error tuh. Nah tuh kan error. Jangan gitu ya. Itu terlalu besar angkanya. Dia akan mengulanginya 1 miliar kali dong ya. Kayaknya itu iya Mar 1 miliar kali. Pantes programnya error kalau kayak gini. Waduh. Di refresh Mar, di refresh saja halamannya. Aduh kok. Jangan 1.000 ya, 7 kali aja lah maksimal. Aduh, sampai 1 miliar kali. Bahaya banget. Oke, modify the program, Mar. Gimana caranya tadi? Oh, Ya, ini jadinya udah, fungsinya udah jadi. Sekarang panggil fungsinya ya, berarti di nomor 4 ya, panggil fungsinya. eh, di Nama fungsinya apa? Student? student info. Yes, that's exactly right. Oke, dalam kurung. Oke, Mar, sekarang harus ada parameternya, betul. Nama parameternya nggak harus name sama course ya, bebas. Mau naruh Amar, Zain juga bisa. Yang penting dia dikasih makan aja, kasih parameter. A, B juga bisa. Ya jangan A, A juga ya, bahaya sekali tuh ya. A, A. Yang lain, A, B, Abi ya. Ya kenapa Mar? Itu nama saya ya. Itu nama saya Abi itu. Oke Mar, run coba. Nah, pasti dia error. Kenapa kira-kira? Karena parameter A, B itu belum kita definisikan. Enggak apa-apa, namanya bebas. Enggak harus course. Tapi coba didefinisikan dulu. Jadi buat dia dalam variabel dulu coba. Sebelum dipanggil. Jadi A sama dengan gitu. Dia 3 kan? Iya, 3. A sama dengan Gimana? eh ya AA sama dengan B. A sama dengan AA sama dengan bukan input Mar, input. Enggak benar, A sama dengan input gitu. Nilainya Oh, pakai fungsi input. ya. Control Z, Control Z, CTRL Z sampai dia kembali. Nah, mantap. Oke. A sama dengan input gitu. Dengan input. Iya, input itu ada di gambarnya tulisannya apa? Name ya, name titik 2. Kan? Harus ada apa kalau di dalam input itu, Mar? Harus ada tanda petik ya? Iya, kasih tanda petik. Nah, sekarang C-nya juga harus kita kasih nilai juga, Mar. Berarti C sama dengan gitu. Oh, bukan, maksudnya di bawahnya. Nah, karena C itu angka berarti make INT ya. C sama dengan INT input ya.
Oke, dalam kurung apa tuh? Namanya course tadi kalau nggak salah. Oh, dalam kurungnya, dalam kurung. INT input dalam kurung ya. Oke. Seperti yang di atas. Oh, enggak, bukan INT-nya yang dikurung. Seperti yang di atas tuh, inputnya itu. Input dalam kurung course gitu. Ah, enggak, udah bener. Kakak bantu dikit ya. Gimana? Aduh, kok nggak bisa? Ya, Itu Mar, INT dalam kurung input. di input dalam Nah, inputnya dikurung, ini. INT-nya nggak usah dikurung, Oh, INT-nya. Nah, gitu. Inputnya sampai course-nya dikurung. Nah, nah kemudian seolah-olah kan input itu dari course dikurung lagi, Mar. eh, Dari course dikurung lagi. Oh, dari course dikurung lagi ya. kok Maksudkah itu input dalam kurung course gitu. input Iya, input yang di atas bukan yang di atas itu, Mar. Input dalam kurung course gitu. ini. Enggak, itu coba A itu kan input dalam kurung name gitu ya. Nah, sekarang di course juga input dalam kurung course gitu. Nah, itu dikurung. Nah, gitu maksud Kak. Kemudian kasih tanda petik ya. C-nya besar. Aduh, Eh, C-nya besar. Course titik dua ya. Course titik dua. Iya, di situ. Oke. Nah, sekarang panggil fungsinya, Mar. Taruh dua parameter ini, A, C gitu. ngecek. Iya, Bukan, maksudnya panggil dulu fungsinya. begini. Bukan. Tapi fungsinya namanya apa? A, C, Ah, enggak, nama fungsinya paling atas tuh. student info. Iya, student info dalam kurung A, C. Oke, udah. Coba sekarang di run, Mar. Nah, namanya siapa? Name. Nah, gitu, Mar. Nah, sekarang ini gimana cara membuatnya? Buat fungsinya dulu ya. Dep, nama fungsinya mau Amar apa? Dep, gitu. Hello aja. Ya, harus ada kata dep ya, tapi dep hello gitu. Oh, enggak. Spasi nama fungsinya. Itu dep itu untuk cut ya. Nama fungsinya maunya apa tadi? Hello. Hahaha. Oke, dalam kurung buatkan suatu parameter, Mar. Misalnya namanya parameternya apa? Number of Eh, student. i- ya, itu nanti perasaannya di dalam inputnya. Tapi parameternya misalnya jumlah lah ya, karena kan number of student itu jumlah siswa ya. Parameternya nggak usah panjang-panjang ya, supaya ini. Ayo, jumlah gitu. Apa? Jumlah. Nah, buat buat ini kata jumlah. Oh, jumlah. Nah, kemudian titik dua di akhir.
enggak ini di luar itu. Nah, enter. Kemudian for I in range di jumlah gitu ya. For I. In range Hmm, jumlah dalam kurung jumlah ya tentu saja. Enter. Oke, kemudian tanda titik dua setelah tanda kurung. Oh. Nah, itu Mar yang di print Golden Feather name school ya. Print. Kakak ini dulu ya. Toilet bentar ya, Mar. eh, ya, C. Name-nya ada titik duanya, Mar. Name titik dua, kemudian spasi underscore-nya 4. Spasi, spasi. Nah, kemudian di atas juga di name itu juga ada spasinya ya. Oke. Nah, sekarang Mar, panggil apa? Taruh definisikan dulu seperti yang A tadi buat parameter jumlahnya, Mar. Jumlah sama dengan atau bebas namanya ya. Bukan di luar fungsinya ya. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Di luar fungsinya. Oh, di, di luar fungsi, Mar. Oh, ini. Iya, gitu. Apa? Bebas namanya. Jumlah sama dengan. Nah, karena dia jumlah pakai int lagi ya. Int input gitu. Enggak. Maksudnya benar. Jumlah sama dengan. Jumlah sama dengan nilainya int input. Put dalam kurung. Nah, itu tulisannya itu, Mar. Number of students. Ya. N-nya gede, tanda petik. Jangan lupa ya nanti.
Number of students. Titik S-nya, titik 2-nya. Column. Oke. Panggil fungsinya sekarang. Kan belum dipanggil ya. Ayo, panggil fungsinya, taruh jumlah itu di dalam fungsinya. Nama fungsinya apa? Hahaha. Nah, itu. Panggil itu fungsinya. Udah. Oke, dalam kurung jumlah. Oke, enter. Oke, run sekarang. Tara number of students-nya berapa? 2. Oke, again Mar, again. Oh enggak, golden pattern-nya itu cuma sekali Mar. Di atas doang, yang baris ke-6 dihapus. Sama itu kurang strip ya, tanda di awal sama di akhir. Kurang tanda strip. Tanda hubung itu. Bukan di baris ketiga itu. Print strip golden pattern. Nah, itu. Itu strip. Oh. Oke, terakhir juga. Nah, sekarang run. Harus angka ya, harus angka. Oh, banyak banget lah. Amar, jangan kebanyakan ya nanti. Cuma 3 aja lah mungkin ya. Dua aja, dua. Oke. Nah, gitu. Belum bisa? Berarti coba jangan ada spasi di name-nya itu. Kayaknya kakak yang salah deh. Name nggak usah ada spasi. Di baris ke-4 sama ke-5. Tunggu coba. Kayaknya ada titiknya ada di akhir. Badge. Budget. Budget gitu, Mas. Oh, bukan. Titik 1, bukan titik 2. Titik 1. Coba lihat gambarnya. Nah, ada S-nya. Tara. Oke, Mar. Oh, semakin susah ya, Mar ya. Kasihan, Amar. Kalau Amar nggak menyerah, kakak yakin Amar jadi programmer yang handal nanti. Amar hanya harus berusaha untuk bertahan dulu. Kakak juga gitu dulu belajar programming. Oke, Mar. Sell sama dengan 15%. Depth print sell, print rate. Yang mana yang akan benar kira-kira? Print rate, print sell. 10%, 15% ya yang benar. 10% dulu, baru 15%. Nah, itu. Oke, Mar. Write a program. Oke. Nah, sekarang dev. Oh, coba lihat gambarnya dulu, Mar. Your discount. Coba ke bawah. Ini dia. From bla 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 gitu. Oke ya? Oke, Mar. Ayo. Dev discount mungkin namanya. Dev discount. Lah, itu ya. Iya, benar sekali. Dev discount. Diskon lah ya. Oh, bukan. Dev spasi ya. Dev spasi. Nah, kemudian namanya maunya apa? Diskon juga boleh. Diskon dalam, nggak harus. Oke, dalam kurung. Misalnya kita mau pakai parameter atau enggak, Mar? Enggak. Enggak, oke. Berarti langsung titik 2. Enter. Oh, enggak ya. Oh, nama parameternya G gitu. Oh, gitu maksudnya. Oke.
Ayo enter. Enter. If. Nah itu Mar. If G antara 0 sampai kurang 0 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan 50. Print diskon 10%. 10% diskon. If 0 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan G kurang Udah. kurang dari yang gini nih Mar. Bukan, yang gini nih. Kurang dari itu yang ini nih, yang Oh, ya, kurang dari sama dengan. Oh, itu lebih dari. Kurang dari itu yang kebalikannya. Kurang dari sama dengan. Oh, yang kedua itu pakai sama dengan. Enggak, itu hapus satu lagi sama dengan. Enggak, satu satu. Kurang dari sama dengan, Mar. Kurang dari sama dengan kakak ajarin sampai kita bisa nih berdua. Kurang dari sama dengan. Sama dengan. Jangan pakai minus sama dengan. Enggak, setelahnya bener. Bener setelahnya, Mar. Kurang dari sama dengan. Nah, itu. Sama. Nah, gitu. Kurang dari sama dengan G. Enggak usah tanda kurung, enggak usah. Ya, bebas sih. Boleh ada, boleh enggak ya. Tapi enggak usah aja, enggak apa-apa. Enggak usah ada tanda kurung, enggak apa-apa. Oh, jangan tanda titik dua ya. Enggak usah ada tanda kurung. Enggak usah ada tanda kurung dulu, enggak apa-apa. Ya, itu yang merah dihapus juga. Ya, G kurang dari spasi kurang dari itu supaya rapi. Kurang dari yang ini. Yang ini. Bukan yang enggak yang ini. Nah, kurang dari 50. Titik 2 print. Di bawahnya maksud kakak. Enter. Yang di print itu tuh. 10% diskon katanya, Mat. Semangat Amar. Kakak bersama Amar, jangan lupa ya. Kakak bersama Amar. Oke, udah. Kemudian elif sama ya, bukan ya. Sejajar sama if namanya elif tapi ya, bukan LP tapi elif. Sejajar sejajar sama if. Sejajar sama if, Mar. Nah, sekarang itu sama, Mar, tapi angkanya diganti dari 50 sampai 100 ya. Sama seperti yang di atas. Elif 0 kurang dari sama dengan G kurang dari 100 gitu. Nggak usah ada tanda kurung, nggak apa-apa. Elif spasi. Nah, angkanya diganti jadi 50 sekarang. 50 kurang dari sama dengan G. Kurang dari itu yang. Nah, itu sama dengan sama dengan oke. Sama dengan G kurang dari 100. G dulu baru 100. Kurang dari kurangnya bukan gitu ya. Kurang dari biasa, Mar. Kurang dari. Oh, nggak ada stripnya, nggak ada. Nggak ada tanda kurung kurangnya. Nggak ada tanda setelahnya itu. Nah, itu. Titik 2 di akhir. Print 15% diskon. Kemudian terakhir
Ctrl Z. Oh, discount. Discount ya. Oke, terakhir else, Mar. Else, terakhir else sejajar sama elif. Else print 20% diskon. Oh, titik duanya jangan lupa, Amar. Apa? Titik duanya, titik dua, else titik dua. Apa? Print 20% diskon. Oh, God. Oh, God. Udah? Nah, Udah. sekarang Amar panggil fungsinya. Tapi sebelum panggil fungsinya, tulis parameter G dulu. G sama dengan gitu. G sama dengan, nah itu int input points earn it. Earn points P-nya gede ya. Tara dihapus dari awal. Points ada S-nya ya. Oke, titik duanya di akhir. Oke, kemudian tanda petiknya jangan lupa. Semangat Amar. Amar bakal jadi programmer hebat ini. Oke, kemudian panggil fungsinya Amar. Taruh parameter G. Oke. Nama fungsinya apa? Oh, fungsinya dulu panggil. Eh, fungsinya dulu ya. Fungsi. Oke, oke. Nama fungsinya yang dibuat Amar apa? Diskon. Ya, discount. Dalam kurung G ya. Oke, Mar. Running langsung. Gasken. Oke. Oke, 10% diskon. Again, 15% diskon. Oh, coba lihat soalnya kok nggak bisa? Kok nggak bener? Oh, ada tulisan print your discount, Maria. Jadi setiap gini, aduh ini kakak nggak bisa ini ya, remote Amar. Jadi setiap di atas ini di sebelum, nah enggak di sebelum diskonnya, print your discount. Nah di situ print your discount, di copy aja nanti ya, kemudian paste. Titik dua. Oh. Oke. It's Oke, ini di copy aja, Mar. Taruh di baris ketiga juga. Sama di baris ke-8 ya. Oh, Iya, Ctrl C. Taruh di baris ketiga sama baris ke-8. Oh, enggak. Maksudnya ini di enter dulu ya. Ini kan anunya nanti. Ini jadi itu, Mar. Enggak, Mar. Sebelum. Nah, itu. Itu yang paling atas salah. Itu benar-benar. Aduh. udah. Tapi jangan ada indentasi. Nah, itu maksudnya. Oh, enggak. Nah, gitu. Yang paling atas tuh terbalik. Yang paling atas terbalik. Diskon yo. Iya, your discount-nya kan akhir tuh. Iya. Bu, Apa? iya. Ya, Mas dihapus aja Mar semua. Dia enggak, beneran dihapus aja semuanya. Bener. Bener.
Beneran dihapus aja terus semuanya dihapus aja. Enggak, ya itu aja maksudnya. Itu aja terus dihapus, terus hapus. Udah. Enggak, hapus lagi. Nah, itu ditaruhnya sebelum itu. Jadi yang di atas tuh sesudahnya gitu. Print diskon. Bukan, maksudnya itu turun itu loh, itu seperti yang 67 itu kan dia dulu tuh your discount kemudian 5% discount. Nah, itu juga demikian yang di atas tuh. Yo, Bukan. gimana? Lihat baris ke-6 sama ke-7. Dia Iya. iya gitu, Mar, nulisnya gitu. Your discount titik dua, dia di atas gitu maksud Kak. Enggak, maksud Kak dia Gimana? dia dia di atas sebelum 10% diskon itu. Nah, ada. Nah, di situ maksud Kakak. Kontrol P aja udah di copy kan tadi. Nah, jangan ada indentasi. Itu yang sedikit itu, Mat, jangan ada. Enggak, di paling awal banget tuh. Nah, itu. Nah, sekarang coba jalankan. Aduh, maaf ya, Mar. Aduh, Kakak jadi malu nih. Nah, mantap. Oke. Ya, ini jamnya udah ini. Amar mau melanjutkan atau besok Iya. saja? Besok saja. Oke. Jadi Amar sekarang sudah mempelajari fungsi Amar ya. Terima kasih sudah hadir. Besok kita lanjutkan Kakak bahas, Kakak kerjain soalnya dikit. Kemudian mungkin ke depannya kita banyakin praktik ya Amar ya. Teorinya dikit aja ya. Oke? Udah. Jadi nanti Amar langsung lihat Kakak praktik dulu, kemudian Amar tanyakan yang apa ini maksudnya Kak gitu. Oke, Mar? Oke. Oke. See you tomorrow. Bye bye.